warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' Pelaju, Bapak Haji Hasan Alwi Salim. Assalamualaikum Bapak. Yang mungkin ada di sekitar kita. Yang saya hormati Bapak Zakaria selaku Wakil Ketua DKM. Assalamualaikum Bapak. Bapak Iqbal selaku Bendahara. Bapak Edison RH selaku Penasihat. Bapak Agus Salim selaku Sekretaris DKM Masjid Jami' Pelaju. Baik, sebelum saya mulai, saya mau sama-sama kita dengar Maryam kembali membaca dalam surah Al-Baqarah ayat ke-183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Naam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang Maryam bacakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa di bulan suci Ramadan, syahrut tarbiyah, bulan pendidikan. Allah ingin kita jadi orang-orang yang bertakwa. Salah satunya bagaimana caranya? Untuk jadi orang bertakwa, melaksanakan amal-amal saleh, amal ibadah. Tidak hanya puasa, tapi juga ada yang namanya tarawih, seperti yang teman-teman lakukan. Ada juga tadarus Quran, baca Quran. Ingat syahrul Ramadan, syahrul Quran. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Kita akan banyak bahas mengenai Al-Quran pada malam hari ini, namun kita simak lagi bahwa di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah itu, di belakangnya atau di bawahnya ada surah Al-Baqarah ayat 186 yang menginformasikan bulan suci Ramadan tidak hanya syahrul tilawah atau syahrul Quran, tapi bulan di mana Allah banyak mengabulkan doa-doa kita. Jadi berdoa kepada Allah agar Allah mampukan kita membersamai Al-Quran, agar Allah buat kita istiqamah bersama Quran, agar Allah buat kita cinta Quran, agar Allah jadikan kita ahlul Quran. Bulan suci Ramadan, bulan Allah banyak mengabulkan doa. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, syaitan ada dari golongan jin dan manusia. Jadi kalau manusia yang jahat namanya apa? Ibu yang bilang ya. Ya, baik. Kita membahas mengenai Al-Quran, teman-teman sekalian, seperti yang sudah kita tahu, Al-Quran menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Dan Al-Quran merupakan mu'jizatnya Nabi Muhammad. Nabi-nabi lain punya mu'jizat. Coba, Oma tanya Maryam. Maryam tahu nggak mu'jizatnya Nabi Sulaiman? Mu'jizatnya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut sebagai mu'jizat? Ada yang tahu? Pertama, Al-Quran memiliki keistimewaan dibandingkan dengan mu'jizat para nabi dan rasul lainnya. Ya, mu'jizatnya apa teman-teman semua? Kalau mu'jizat para nabi berlangsung singkat, pada waktu itu saja, ya, nabinya tiada, mu'jizatnya juga hilang. Tapi Al-Quran, Rasul sudah wafat, tapi mu'jizat itu masih tetap terus ada sepanjang zaman. Kedua, kenapa Al-Quran disebut sebagai mu'jizat? Al-Quran berhasil memindahkan pusat peradaban dunia. Dulu sebelum datangnya Islam, sebelum ada Al-Quran, pusat peradaban dunia itu ada di Yunani, di Mesopotamia, di India, di Cina. Ketika ada Quran, beralih ke Islam. Beralih ke kota-kota yang ada di Madinah, di Mekkah, di Baghdad, di Mesir, di Damaskus, dan sebagainya.
Al-Quran disebut sebagai mukjizat karena yang kedua, dia berhasil memindahkan pusat peradaban dunia. Yang ketiga, Al-Quran tidak bisa ditiru oleh manusia. Ada nggak yang bisa tiru? Dalam surah Al-Isra ayat ke-88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak akan membuat yang serupa dengan itu. Sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Gak ada seorang pun yang bisa membuat Al-Quran. Gak ada seorang pun yang bisa meniru Al-Quran. Keempat, kenapa Al-Quran disebut mu'jizat? Karena terjaga keasliannya. Tidak bisa dipalsukan hingga akhir zaman. Dalam surah Al-Hijr ayat 9 dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Gak ada seorang pun yang bisa membaca kitab-kitab lain dihafalkan dari awal sampai akhir secara persis, gak ada. Tapi Al-Quran dia bisa dihafalkan oleh siapa? Oleh semua orang, oleh semua kalangan, semua usia. Anak-anak kecil bisa hafal Quran? Bisa. Remaja apalagi orang tua banyak yang juga sudah hafal Quran. Jadi Al-Quran disebut sebagai mukjizat dikarenakan dia bisa dihafalkan tidak hanya oleh orang dewasa tapi juga dihafalkan oleh anak-anak kecil. Juga dihafalkan oleh orang-orang yang banyak orang-orang tidak bisa lihat tapi bisa hafal Quran, betul? Orang-orang yang tidak bisa dengar dia bisa hafal Quran, betul? Maka itu mukjizat Al-Quran ya. Dan berikutnya, setelah kita tahu kenapa Al-Quran disebut sebagai mukjizat, kita lihat dulu. Dan ibu-ibu tahu bagaimana Sayyidina Utsman wafat? Beliau wafat pada saat beliau membaca Al-Quran di usia ke-82 tahun. Jadi kita ini diwafatkan, dimatikan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan kita. Orang yang biasa baca Quran mungkin Allah matikan ketika dia bersama dengan Quran. Orang yang suka datang ke masjid, orang yang senantiasa sujud di masjid, mungkin Allah akan matikan dia dalam keadaan sedang sujud di dalam masjid. Jadi Allah matikan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Penghafal Quran di zaman Nabi ada namanya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berikutnya ada yang namanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali penghafal Quran. Kata Sayyidina Ali apa? Aku tidak ada satupun ayat yang diturunkan kecuali aku telah mengetahui tentang apa dan di mana diturunkan. Beliau tadabbur Quran. Beliau tidak hanya sekedar hafal, tapi beliau memahami Al-Quran. Beliau mentadaburi Al-Quran. Kemudian dikatakan sesungguhnya Allah telah memberikan kecerdasan hati dan lidah yang fasih. Jadi Sayyidina Ali mengajarkan pada kita belajar Quran dan tadabbur Quran. Ketiga, siapa sahabat Nabi yang juga penghafal Quran? Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit ini adalah seorang pemuda Ansor, pemuda Madinah, ya. Beliau adalah seorang yang tadinya sekretarisnya Nabi Muhammad SAW dan Nabi meminta beliau banyak mempelajari berbagai macam bahasa dan beliau mampu, Masya Allah. Kemudian beliau juga adalah seorang penghafal Al-Quran. Keempat, penghafal Quran di zamannya Nabi namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab pernah berkata, qari yang paling baik di antara kami adalah Ubay. Kemudian Sayyidina Umar berkata, barang siapa yang hendak menanyakan Al-Quran, datanglah kepada Ubay. Jadi sahabat Nabi yang juga termasuk penghafal Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Dan Ubay bin Ka'ab ini termasuk sekretaris Nabi, menulis wahyu, ya, sebelum Zaid bin Thabit menjadi sekretaris Nabi. Kelima, sahabat Nabi yang penghafal Quran namanya Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ini adalah seorang hafidh yang bijaksana dan beliau itu menjadi sumber ilmu bagi para pembaca di Damaskus pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Abu Darda, ya. Yang keenam, yang paling terkenal, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu ketika Ibnu Mas'ud ini teman-teman sekalian pernah ditertawakan oleh para sahabat-sahabat lain karena yang dinamakan Ibnu Mas'ud punya kakinya itu kecil bentuknya. Jadi ditertawakan bentuk kaki yang tidak sama seperti orang-orang kebanyakan. Apa kata Rasul? Apa yang kalian tertawakan?
Sungguh kakinya Abdullah bin Mas'ud lebih berat dalam timbangan hari kiamat daripada gunung Uhud. Artinya, seseorang yang mungkin di mata manusia lainnya rendah atau sering ditertawakan, sering dianggap bukan seseorang yang hebat. Namun kalau dia penghafal Quran, Allah angkat derajatnya. Bukankah Allah punya keluarga dari kalangan manusia? Siapa dia? Mereka adalah ahlul Quran. Ahlul Quran itu ahlullah, keluarganya Allah, orang-orang pilihan. Jadi Al-Quran mengangkat derajat seseorang, teman-teman semua. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu pernah membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan kemudian Rasul menangis terseduh-seduh, ya. Karena Rasulullah menghayati betapa indah bacaan Qurannya Ibnu Mas'ud dan betapa dalam makna yang dibacakan oleh Ibnu Mas'ud. Kemudian ada yang namanya Abu Musa al-Asy'ari yang ketujuh, sahabat Nabi yang juga penghafal Quran, namanya Abu Musa al-Asy'ari, ya, di mana suaranya itu sangat merdu sekali. Baik, ibu-ibu sekalian, dalam hadis surat Ahmad disebutkan, sesungguhnya Allah punya keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, mereka adalah ahlul Quran, orang yang cinta Quran, orang yang terus bersama dengan Al-Quran. Merekalah keluarga Allah dan hamba pilihan Allah. Jadi yang namanya keluarga pasti hubungannya dekat, betul? Saya aja datang ke Palembang, walaupun sibuk dakwah sehari bisa 3-4 titik, namun saya mengunjungi keluarga saya yang ada di sini. Namanya keluarga pasti diutamakan, betul nggak? Namanya keluarga pasti apa-apa didahulukan. Begitu pula yang dinamakan keluarganya Allah. Allah punya keluarga dari kalangan manusia, namanya keluarga, hubungannya sangat dekat. Siapa orang yang paling dekat itu dengan Allah? Mereka adalah para pencinta Al-Quran. Ahlullah itu bukan hanya sekedar penghafal Quran. Penghafal Quran, orang non-Islam pun bisa ngafalin Quran. Namun orang-orang yang cinta dan istiqamah bersama Quran. Saya belum hafal Quran, tapi engkau tiap hari baca Quran, engkau ahlullah. Engkau mengamalkan Al-Quran dalam kehidupanmu, engkau ahlullah, keluarganya Allah dari kalangan manusia. Dari Ibnu Umar, beliau bercerita ketika para muhajirin, orang-orang Mekah, pertama kali tiba di Kuba sebelum datang ke Madinah. Sebelum kedatangan Rasulullah, yang menjadi imam sholat adalah Salim, mantan budak. Dan kemudian mantan budak, namun beliau hafal Quran, beliau paling banyak hafalannya. Maka dalam hadis surat Bukhari disebutkan dia yang menjadi imam sholat. Walaupun dia seorang budak, tapi dia banyak hafalan Qurannya. Mutqin, lancar hafalan Qurannya, dia paham dengan apa yang dia baca, maka dia berhak menjadi imam sholat. Ketiga, apa keistimewaan para pencinta Quran? Di zaman Nabi, Nabi sangat memuliakan. Teman-teman tahu pada saat perang Uhud tahun 3 Hijriah, terjadi perang umat Islam melawan orang kafir Quraisy. Dan umat Islam menderita kekalahan dan banyak sekali para penghafal Quran yang gugur di medan peperangan. Maka sebelum menguburkan para syuhada ini, Rasul mengatakan, siapa di antara mereka yang paling banyak hafalannya, itulah yang dimuliakan lebih dulu oleh Rasul dan dimakamkan lebih dulu. Diposisikan paling dekat dengan liang lahat. Ya. Lalu Rasul bersabda, saya akan menjadi saksi bagi mereka kelak di hari kiamat. Hadis surat Bukhari. Jadi Rasulullah mengutamakan, memberikan kekhususan spesial untuk para penghafal pencinta Quran. Keempat, apa keutamaan pencinta Quran? Dia yang paling berhak jadi pemimpin kalau dia mampu. Suatu ketika dikisahkan Umar menunjuk Nafi bin Abdul Harith menjadi gubernur di Makkah. Suatu ketika Umar bertemu dengan Nafi di daerah Asfan. Kemudian Umar bertanya, engkau kan gubernur di Mekah, engkau pergi, siapa yang menggantikanmu di Mekah? Kemudian Nafi ini mengatakan Ibnu Abza. Siapa Ibnu Abza? Kata Umar. Kemudian Nafi mengatakan salah satu mantan budak. Lalu Umar berkata, mantan budak engkau jadikan imam, engkau jadikan pemimpin. Apa kata Nafi? Dia adalah pencinta Quran, ahlul Quran, dia hafal Quran. Dan kemudian dia adalah seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu yang paling diutamakan, kalau dia memang punya leadership yang baik, diutamakan kalau dia adalah penghafal Al-Quran. Bayangkan, kalau pejabat-pejabat di negeri ini,
para pemimpin-pemimpin di negeri ini, orang-orang hebat di negeri ini, mereka yang mencintai Quran. Pasti mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka takut buat zalim, takut buat curang, takut buat maksiat, betul? Mereka akan menjadi pemimpin yang adil. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin yang saleh, yang taat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang dekat dengan Quran. Kelima, apa keutamaan orang-orang yang cipta Quran? Dia mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam syurga. Apa kata Rasul? Ditawarkan kepada para pembaca dan penghafal Al-Quran, bacalah Quran di hari akhir. Bacalah engkau Quran dan naiklah ke tingkatan syurga yang berikutnya. Bacalah dengan tartil, dengan perlahan. Sebagaimana dulu engkau membacanya dengan tartil di dunia. Karena kedudukanmu di syurga tergantung dari berapa banyak ayat yang kau baca atau ayat yang kau hafalkan. Jadi syurga itu bertingkat-tingkat. Dikatakan dalam sebuah hadits, syurga itu memiliki 100 tingkatan. Engkau akan terus naik ke tingkatan syurga berikutnya tergantung dari berapa banyak ayat yang kau baca dan ayat yang kau hafalkan. Kalau semakin banyak hafalan Quranmu, semakin tinggi kedudukanmu di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Keenam, apa keutamaan para pencinta Quran? Dia akan senantiasa ditemani oleh para malaikat-malaikat. Kata Rasul apa? Orang yang membaca dan menghafalkan Al-Quran, dia bersama dengan para malaikat-malaikat yang mulia. Sementara orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, maka dia mendapatkan 2 pahala. Orang yang lancar bacanya bersama dengan malaikat. Ibu-ibu tahu ini majelis ilmu, kita baca Quran, malaikat malam bulan suci Ramadan, kita ini dihitung sebagai orang yang menghidupkan malam-malam di Ramadan. Dan dalam majelis ilmu, dalam tempat di mana Al-Quran banyak dibaca, kita berzikir kepada Allah, malaikat-malaikat menurunkan sayapnya, ya, menurunkan untuk sayapnya ini menghimpun para penuntut ilmu. Makanya biasanya kalau kita mendengarkan ayat-ayat Allah atau kita berzikir atau kita mengaji, kita akan rasa tenang. Sebab banyak malaikat yang turun. Hanya saja kita tidak bisa lihat. Kalau kita bisa lihat, oh ada malaikat di sini, malaikat di situ lagi bersama dengan kita di majelis ilmu ini. Makanya kalau mau tenang, datang ke majelis ilmu karena banyak malaikatnya. Malaikat datang itu artinya membawa ketenangan. Baca zikir pagi dan petang, baca Quran. Itu menjadi penghalang bagi kita. Gak kena kita dengan sihir itu. Gak kena kita dengan dengkinya orang. Karena kita senantiasa bersama dengan Al-Quran. Baik ibu-ibu semua, jazakumullah khair. Kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat istirahat ibu-ibu semua. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مأوني حبيتك عدو إلى أيتك بعيوني في